Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala wajhi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulati lati adini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Sob, ini saya dengan Kev Widianto, sob. Jadi Kev Widianto. Nah, dia tadi barusan jemput saya itu di Bank BPR itu, BPR kita itu. Pakai baju gamis karena mau Jumatan sekarang ini. Loh, pakai baju gamis ngapain Kev Widianto ke bank gitu, atau Kev Widianto ke bank gitu, segala macam-macam. Nah, beliau tadi nanya, Kev kan anti riba segala macam-macam, kok ke bank lagi gitu. Kok ada pembeli ke bank urusannya apa gitu. Nah, itu dia. Jadi intinya gini loh. Kalau hutang udah 3 tahunan segala macam-macam, pasti bunga dendanya 100%, betul gak Kev? Yap. Jadi hutang 1 miliar atau 1,5 gitu. Bunga dendanya pasti ya 1,5 lagi gitu. Jadi bunga denda, terutama dendanya gitu. Jadi dendanya lebih besar. Di mana-mana aturan yang seperti itu. Termasuk kemarin yang macet itu yang di Malang itu hutang 20M, asetnya sekitar 50 sampai 60M. Itu bunga dendanya berapa? Bunga dendanya 20M lagi, jadi 40M gitu. Sebenarnya bisa diselesaikan, sob. Ternyata apa? Karena dia tidak mau jadi pengacara sendiri segala macam-macam bla bla bla, dan ada malu segala macam, gak enak segala macam, dipasang segala macam-macam, dan dia minta saya sebagai ini, saya nggak bisa, tapi bilang saya tidak bisa beracara di pengadilan karena ada bidang masing-masing. Saya hanya bisa dampingi gitu, dan harus saya butuh nekat. Akhirnya apa? Mereka lakukan sendiri segala macam-macam. Sekarang malah kehilangan banyak hal gitu. Jadi kehilangan gitu. Jadi pabriknya kehilangan, rumahnya kehilangan, semuanya gitu. Ya itu tadi pentingnya kita bantu tim RSC itu. Kalau Anda potensi kehilangannya besar segala macam-macam, lebih baik gabung aja dengan RSC. Biayanya nggak mahal tapi murah. Tapi terus kedua, ya tapi harus ada kesanggupan dari Anda. Kesanggupannya apa? Tidak boleh main riba lagi. Kedua, lakukan ibadahnya. Nah, mau muslim nggak apa-apa, kita selesai. Banyak juga yang non muslim kok yang selesai, tapi ya itu tadi. Nah, makanya di SKDH itu pas gitu. Saya foundernya ngurus bisnisnya, kok foundernya yayasannya soal akhiratnya, jadi ngepas gitu. Jadi dunia akhirat, sob. Nah, kalau dia akhirat itu tadi saya belajar, mohon maaf loh ya, saya tuh dari beliau banyak belajar juga gitu. Jadi intinya apa, kita nih kayak orang bodoh aja. Kalau saya nggak apa-apa, dia nggak bodoh. Kalau saya nanya bener. Kalau nggak ngerti, kalau saya nggak ngerti, dia 2-3 kali kenapa sih gitu. Kenapa gini, sampai logika saya masuk. Jadi agama itu harus logika, harus masukin logikanya gitu. Nah, termasuk sekarang ini, kenapa bisa ada urusan dengan bank? Bayarnya saya bawa ke bank segala macam. Untuk apa coba? Untuk menyatakan bahwa saya ini kooperatif gitu. Jadi kooperatif itu bukan hanya data Anda dipanggil bank, Anda datang segala macam, bukan hanya itu gitu. Tapi kooperatif itu adalah apa? Anda ngasih solusi gitu. Jadi saya gunakan strategi pasif, aktif, kreatif, kooperatif. Terus kedua apa? Ketiganya pasrah tawakal pada Allah dan tidak ada yang takut selain Allah gitu. Karena kalau orang takut pada manusia, pada bank, diancam lelang segala macam, Anda tidak bakal dapat petunjuk karena Allah gitu ya. Kan ada salah satu surat ya. Aqimus shalah wa atuz zakat, terus satu lagi orang yang takut pada Allah gitu akan memberi petunjuk, betul apa Kak? Iya. Hah? Betul. Ada tambahan enggak itu? Kenapa tidak takut, hanya takut pada Allah diberi petunjuk itu? Ya karena memang hanya orang yang takut sama Allah seharusnya. Kita harus pasrah sama Allah, takut sama Allah. Manusia cukup segan aja. Ya ternyata itu kuncinya, tidak takut siapapun, ternyata takut pada Allah, akan aku beri petunjuk. Tapi tunaikan dulu, atau dirikan sholat, tunaikan zakat, dan tidak takut pada manusia, hanya takut pada Allah. Allah akan jamin akan Anda diberi petunjuk. Kalau udah dijamin diberi petunjuk, selesai sudah itu. Dan tadi saya belajar dari beliau juga, katanya zakat tuh bukan, kita kan berpikir 2,5% aja, enggak 2,5% aja gitu. Sebenarnya ada potensi 97,5% yang harus kita penuhi gitu. Kalau itu kita penuhi, luar biasa, sob. Jadi apa, berkahnya luar biasa, dan itu pembelajarannya gitu. Nah, tadi saya balik lagi ke topik semula, kenapa saya ke bank gitu. Kenapa ada bayar, saya kenalkan dengan bank segala macam-macam. Karena potensi gini. Nah, karena potensi kalau gini, anggaplah aset saya nilainya 2,5M gitu. Nanti sob ya, dijual 2,5M gitu. Saya hutang anggaplah 1,2 lah gitu. Nah, kalau seandainya bunga denda dan yang lainnya dimasukin semua, amsyong nggak saya nggak dapat apa-apa, betul apa Kak? Ngapain gua take over, lepasin aset yang lain gitu. Nah, bank itu susah jual, kenapa? Tidak ada jalan, karena harus ada bengkel saya lewat jalannya gitu. Segala macam-macam, ke belakang nggak bisa, kemana nggak bisa, jadi susah gitu. Ada keterikatan, dan karena saya pakai strategi SWOT tadi, strength-nya di mana, weakness-nya, opportunity di mana, trade-nya di mana, tantangan di mana. Ini ada weakness dari bank gitu, segala macam-macam. Dan itu saya kemukakan dan terus terang bahwa saya gitu, seperti itu. Nah, karena gitu kalau dendanya cuma saya 2,4 cuma dapat 100 juta, ngapain saya gitu.
Nah, saya minta ke mereka semua, tolong kalau memang ini saya sudah serius, udah berempat bayar ketolak semua. Sekarang saya bilang lagi, gimana nih? Mereka juga kan ada tekanan dari, bukan di bank tuh berat sob, kadang-kadang kita kooperatif kan apa? Bank itu, pejabat bank pun dapat tekanan bukan dari internalnya aja, tapi dari eksternalnya gitu. Eksternalnya OJK ngawasi semua. Semakin hari semakin ketat pengawasannya gitu. Dan mereka ketika menyelesaikan itu bonus bagi mereka gitu. Jadi intinya apa? Yakin bisa bebas denda dan pokok lah, yakin. Karena seperti itu gitu. Nah, sekarang ini saya lagi ngajukan kalau ini diokekan, saya minta yang 1 miliarnya hilangin dong gitu. Akhirnya mereka tadi pertimbangkan segala macam-macam bla bla bla. Terus saya bilang ini untuk kalau Pak Gibran ini pembelinya, dia tanya betul gak segala macam, nanya bla 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 bla. Ya udah terserah gitu. Itu urusannya Bang, mau diprospek mau enggak itu urusannya Bang. Terus yang kedua, saya ngomong ke mereka semua, mereka udah nyuve tempat saya di sana. Saya ada komplek villa 14 villa, depannya ada restoran gitu. Yang saya jual sekarang ini bukan hanya itu, villa sama restoran mau saya jual semua gitu. Ngapain juga di situ semua saya, sama parkirannya. Totalnya kalau villa sama restorannya itu 5,5 hari, terus 5.150 meter, terus udah jadi soal tinggal isi dalam villanya aja gitu. Terus villanya udah 98% selesai gitu. Bulan depan udah bisa disewakan gitu. Potensi seperti itu. Dan saya bilang, kalau ada yang mau beli silahkan Bu gitu. Kenapa? Yang saya datangi tadi itu kepala direktur bisnisnya gitu. Pasti dia punya teman-teman bisnis kan, atau potensi atau konsumennya itu dia. Nah, jadi intinya apa? Terus kedua, saya bilang, saya juga kantor saya mau jual juga sama bengkel yang jadi jaminannya gitu. Kalau itu di AIDA saya tolak gitu. Kenapa? Di samping itu seperti itu, mereka pun saya tidak dapat gain point-nya gitu. Gain point-nya itu kenapa? Karena saya di tokonya, di showroom saya, di kantor saya kan ada jalan, ada jembatan, ada jalannya. Sedangkan yang workshop kan nggak ada. Kalau dijual barang kan lumayan bagi saya tambahannya gitu. Nah, saya tawarkan kalau harga normal itu 9 sampai 10 M, saya tawarkan berapa coba? Hanya 7,5 M. Nego lagi, bisa nego. Bayarnya setengah dulu nggak apa-apa, setengahnya kemudian nggak apa-apa. Setahun atau 2 tahun tanpa bunga, tanpa denda. Itu yang penting apa? Yang penting kimah saya, niat saya adalah apa? Pengen lunas riba. Kalau bisa secepat-cepatnya, dan target saya tahun ini. Nah, tadi pihak bank ngomong, Pak, kalau transaksi kapan kira-kira bisanya gitu, bisa nggak Februari? Nggak bisa, tapi kalau bisa Desember itu lebih cepat lebih baik gitu. Karena target saya kemarin sudah lepas, ada 2 sertifikat yang lepas, sama ada 4 titik riba lepas selesai. Nah, sekarang saya mau selesai titik yang ini lagi. Mudah-mudahan kalau ini yang keempat, kalau ini bisa selesai, syukur. Nah, usaha kita hanya berusaha sob. Urusan dapat apa enggaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Terus kedua, ke bank juga sama. Nah, dari situ termasuk saya filkan semua, ada videonya segala macam-macam, termasuk omongan ini. Sehingga apa? Dan saya pun siap ketika nanti sesuatu bermasalah dibawa ke pengadilan, siap gitu. Bukan nggak siap, saya siap 100% gitu. Jadi intinya apa? Saya siap apapun. Kenapa? Dan saya tidak takut apapun. Kalau hilang nggak masalah. Contoh ya, saya di pengadilan ketemu, ya apa-apa. Kalau hilang nggak masalah gitu. Saya ke pengadilan pun kalau saya gugat apa, bukan pengen menang, pengen selesai gitu. Karena usaha manusia kan hanya berusaha doang. Urusan menang, urusan enggak itu urusan Allah. Kalau pengen menang, saya akan menghalalkan segala cara gitu. Nyuap sana, nyuap sini, bisa ratusan juta habis. Ngapain? Berkahnya nggak dapat, atau meskipun dapat dunia, meskipun dunia dapat, tapi akhiratnya saya masuk neraka nanti. Daripada saya masuk neraka, nyokok sana, nyokok sini, lebih apa? Lebih saya kejar aja akhiratnya. Betul gak, Ken? Betul. Nah, gitu dia. Buat sedekah. Hebatnya DSKD ya gitu. Foundernya ngurusin bisnisnya, co-foundernya akhiratnya. Kalau dia ditanya, mau selesai apa? Riba segala macam-macam, dia simpel jawabannya. Cuma kadang nyakitin gitu. kalau nggak biasa. Kalau nggak biasa nyakitin. Sulu apa? 40 hari apa? Tantangan 40 hari. Apa itu tantangan 40 hari? Dijelasin ya. Ya, kan ada tuh, sudah di grup banyak tantangan 40 hari harus dijalankan. Selama proses 3-4 hari, itu pun sudah dapat hasil dari prosesnya. Apalagi sampai 40 hari. Monggo silakan cari di YouTube ataupun di SKDA Group. Itu ada 2 hari sekali kita akan share tantangan 40 hari, sanggup atau tidak jalannya. Silakan. Nah, itu dia. Nah, pentingnya tentang, jadi kita bukan pakai logik juga, pakai unlogic juga. Kalau kita pakai logik gak bisa, salah satu cara adalah unlogic sob. Jadi unlogicnya apa? Perkuat ibadah kita dan Tuhan dengan Allah gitu. Kalau kita udah berkuat seperti itu luar biasa sob. Nggak kaleng-kaleng. Setidaknya hati kita tenang. Ketika hati kita tenang, jalan keluar pasti ada. Logisnya seperti itu. Jadi logis kak, ibadah logis. Kenapa? Tantangan 40 hari itu akan menyebabkan apa coba? Kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan berhubungan dengan, bukan hanya dengan hubungan dengan Tuhan baik, kita berhubungan dengan manusia juga baik, termasuk istri kita. Ketika hubungan kita baik, keberkahan itu muncul sob. Langsung datang.
rezeki kita tak diduga juga bakal menyertai kita. Itu kelebihannya. Jadi tantangan 40 hari itu ya itu luar biasa gitu. Jadi intinya, dan mohon maaf ya, beliau salah satu guru saya. Jadi intinya apa? Gak apa-apa, saya ngomong kita saling menasihati, karena kalau kita saling menasihati, itu Allah akan memberikan keberkahan pada kita gitu. Jadi surat Al-Asr itu benar kalau saya di bel. Nah, sekarang nih saya gini, kita ini mau Jumatan, beliau tuh minta tadinya mau Jumatan di Sudirman gitu. Karena saya memuliakan tamu, beliau minta di mana? Di Jimbaran, agak jauh, 1 jam, setengah jam dari sini. Ya udah saya lakukan itu. Kenapa? Dan saya mintanya apa? Ya Allah, kalau ini wasilahnya, kalau ini kau terima, ya Allah, bisa dia itu sholat apa yang dia inginkan. Mudah-mudahan riba saya bisa lepas. Jadi apapun ibadah kecil apapun saya buat, saya niatkan untuk itu, untuk bebas riba gitu. Jadi kalau udah gitu kan luar biasa, sob. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau mau ketemu beliau besok bisa ketemuan gitu. Kita ketemu orang-orang dablek semua. Dablek pengen kaya dunia akhirat maksudnya gitu. Mudah-mudahan dapat keberkahan ya, sob ya. Kalau salah banyak salah, kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.